Saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia itu 1, hidup bagaimanapun juga bentuknya, apakah sebagai seekor hewan, manusia, kaya, miskin, terus kehidupan di alam neraka, kehidupan di alam surga yang rendah, kehidupan di alam surga yang menengah, surga yang tertinggi, kehidupan di alam Brahma. Kemudian alam Brahma itu ada 3 jenis, alam Brahma yang rendah, menengah, dan tinggi atau luhur. Kemudian kehidupan di alam Maha Brahma yang sangat luhur. Semuanya ini diliputi oleh duka. Duka itu apa? Keadaan yang sulit untuk ditanggung, keadaan yang sulit untuk dipertahankan, itu duka. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan kehidupan manusia, kehidupan di alam dewa yang paling rendah, itu duka. Contohnya di alam Catu Maharajika, yaitu alam surga yang paling rendah sekali, yang dekat sekali di alam manusia, itu tidak ada tempat tinggal. Jadi makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam surga Catu Maharajika itu hidupnya di bawah pohon, di atas pohon, di gua-gua, di bukit-bukit atau gunung, di laut atau di udara. Karena kehidupannya itu monoton. Monoton itu ya itu aja tiap hari, sedangkan umurnya di alam itu sangat panjang. Alam surga Catu Maharajika 1 tahun di alam manusia, ya alam kita ini 1 tahun. Di alam surga Catu Maharajika itu 1 hari. 1 hari. Dan lamanya kehidupan di sana itu 500 tahun. Itu. Bayangkan mereka ini. Nah, mereka ini dilahirkan di dalam surga karena melatih 5 sila. 5 sila yang saudara baca tadi itu dilatih. Latihannya itu di situ diliputi oleh pandangan salah. Diliputi oleh pandangan salah. Nah, misalnya terikat sama rumahnya, terikat sama kebunnya, terikat sama sanak saudara, kekayaan, dan seterusnya. Ini membuat dia itu menderita di alam surga. Menderita.
mereka tidak tahu apa yang namanya melatih diri itu, tidak tahu. Karena diliputi oleh pandangan salah. Kemudian surga di atasnya itu 2 kali lipat umurnya dari pertama tadi. Itu di sana hanya gembira saja. Gembira karena melaksanakan 5 sila dengan baik, walaupun masih ada pandangan salahnya, masih ada dia suka melanggar, ya. Tapi kehidupannya lebih baik, dia gembira saja. Lebih tinggi lagi, lebih banyak gembiranya. Nah, sekarang di surga yang menengah itu hanya dikhususkan mereka yang memiliki keyakinan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Atau dengan kata lain, di dalam kehidupan di alam manusia, dia suka pergi ke wihara, dia suka berdana, melatih sila, dan seterusnya. Ini keyakinannya. Dia memegang 5 sila dengan baik, walaupun masih diliputi pandangan salah. Ini berkelanjutan sampai surga yang ke-9. Semakin dia banyak melatih silanya, semakin banyak dia banyak berbuat kebajikan, berdana, melatih diri dalam hari uposatha. Nah, itu hadiahnya surga yang gemerlapan. Kemudian surga yang di atasnya itu mereka yang berlatih meditasi, berlatih vipassana, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya banyak lubangnya, banyak kesalahannya, tapi dia mendapatkan kehidupan di sana. Surga yang saya katakan tadi, dari alam yang rendah Catu Marajika sampai surga yang ke-12 itu masih ada wujud laki-laki dan perempuan. Kalau mereka itu belajar mengendalikan indrianya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, masih ada pandangan salah, nah, dia akan dilahirkan di alam dia akan dilahirkan di alam Brahma. Nah, alam Brahma ini itu usianya jutaan tahun gitu. Tahun sana, bukan tahun kita ini. Dan seterusnya, surga yang paling tinggi yang disebut alam Maha Brahma yang luhur, itu sudah tidak ada jenis laki-laki dan perempuan. Di sini ini semua itu duka, penderitaannya itu menunggu kehidupan yang lama sekali. Nah, sekarang saya akan membicarakan khusus
di alam surga yang ditinggali oleh orang-orang yang memiliki sila, ditinggali, ditempati oleh orang-orang yang melatih berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini penting. Soal di situ calon Buddha itu ada di situ. Nah, sekarang kalau di alam surga ini menunggu semuanya lahir di alam manusia. Menunggu. Jadi alam Mahabrahma, alam Brahma tingkat 1, 2, 3 surga itu kalau mau lahir di alam manusia turun di alam surga ini, namanya Tusita itu. Turun di situ. Nah, di situ sebelum para dewa yang tinggal di situ, yaitu makhluk yang melatih sila di alam manusia, meninggal dunia, dilahirkan di alam surga, itu namanya dewa. Dewa itu ada 2 macam. Dewa yang kelihatan dan dewa yang tidak kelihatan. Dewa yang kelihatan yaitu orang yang melatih sila, berdana, menjadi pelindung di dalam masyarakat. Itu dewa yang kelihatan. Jadi itu para raja-raja itu. Para raja-raja di zaman dahulu itu selain melatih sila, berdana, dia melindungi. Apa keperluan rakyatnya itu dijamin. Nah, ini namanya dewa yang kelihatan. Nah, ini diadopsi di Jepang. Nah, Tenohaika itu dianggap dewa, yaitu dewa yang kelihatan. Kalau saudara pergi ke negara-negara Buddhis yang murni, yang tradisinya terjaga dengan baik, maka pimpinan negaranya itu dianggap dewa. Contohnya di Butan, di Thailand, negara kerajaan. Rajanya, pemegang pemerintahannya itu dianggap dewa karena melindungi. Inggris, Belanda, Norwegia, raja-raja itu sangat dihormati oleh rakyatnya. Itu. Ya, melatih sila dan seterusnya. Kemudian, saudara-saudara, di situ kalau ada makhluk yang tinggal di situ kelihatan pakaiannya itu kotor, terus kelihatan berkeringat, kelihatan ini apa? Orang Bali tahu ya, ini kan pakai bunga loh. Nah, itu niru di alam surga di sana itu. Dalam surga Tusita itu makhluknya semua memakai bunga di sini. Bunganya itu sekali pakai sampai dia mau lahir itu baru rusak. Pakaiannya tidak pernah dicuci. Itu. Jadi keunggulan di dewa di situ gitu. Begitu pakaiannya kotor, ada keringat, terus ininya bunga di telinganya itu layu, itu akan mati. Demikian pula ini dilakukan oleh calon Buddha Gautama.
di sana gitu. Terus para dewa-dewa itu datang mengajak di taman hiburan, dihibur supaya ingat kehidupan di alam surga yang nikmat, bahagia, gembira itu. Diberitahukan sebentar lagi Anda akan lenyap di alam surga, lahir di alam manusia. Dinasihati, kamu di alam manusia ingatlah kebahagiaan di alam surga yang demikian ini. Ingatlah, jangan lupa melaksanakan sila dan berdana. Ini nasihatnya. Nah, kemudian Bodhisattva lenyap di situ, masuk di dalam kandungan Dewi Mahamaya. Ini salah satu contoh, banyak sekali. Seperti halnya seorang dewi di alam Tusita itu sedang memanjat pohon, sedang memanjat pohon. Nah, di sana di alam surga itu penduduknya, para dewa dan dewi itu larangan di sana. Karena manjat pohon terpleset jatuh lenyap. Dan tahu-tahu lahir di alam manusia di zaman Sang Buddha. Dia belajar dhamma, menikah, punya anak, dan umurnya 76 tahun meninggal. Usia tua. Kemudian karena melatih sila, ketemu dengan Buddha, juga berdana, lahir kembali di alam surga Tusita itu. Teman-temannya bertanya, loh, kamu di mana? Kamu di mana? Kok dari pagi kok enggak kelihatan? Loh, saudara-saudara ingat ya. Di alam manusia 76 tahun, di alam surga itu hanya beberapa jam. Gitu. Dia mengatakan, saya lahir di alam manusia, di lingkungan kerajaan, dan saya bisa mengenal Buddha. Nah, karena di alam dewa ini, alam yang penuh kebahagiaan, kenikmatan ini tidak mengerti dhamma. Tidak mengerti dhamma, bagaimana cara melaksanakan tidak tahu. Nah, inilah kebodohan, inilah duka di alam Brahma, di alam surga itu. Jadi ya, di alam surga manapun juga 1-9 itu duka itu di situ. Karena tidak tahu cara melaksanakan dhamma, cara melaksanakan 5 sila. Tidak tahu, tapi tahu 5 sila itu ini, tapi tidak tahu caranya. Nah, sekarang begitu Buddha membabarkan dhamma, banyak makhluk surga yang datang. Mereka hanya dengar, tenang kembali. Hanya beberapa dewa yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki pengendalian indria, yang bisa mendengarkan, akhirnya bebas di alam surga itu. Jadi di alam surga mengembirakan.
sama ya. Sama di alam manusia itu. Orang yang kaya raya semua terpenuhi. Terus pakaian kotor taruh, besok sore sudah bersih disetrika oleh pelayannya. Itu sulit untuk mendengarkan dhamma karena penuh dengan kebahagiaan. Itu duka ini. Jarang ya orang kaya raya ya, mengenal dhamma, berarti meditasi, itu jarang sekali. Kalau ada ya 1-2 itu. Ini yang disebut kebodohan itu demikian. Itu. Berdana, iya bisa. Orang yang sangat kaya berdana bisa. Belum tentu tepat pada sasarannya. Itu. Orang kaya berdana supaya tahu kalau saya mampu berdana sekian puluh juta. Nah ini dukanya di situ. Maka Sang Buddha mengajarkan berbuatlah kebajikan tanpa pamrih itu. Apalagi orang miskin sulit untuk mendengarkan dhamma. Waktu digunakan sehari untuk bekerja, kadangkala penghasilannya kurang. Nah, ini orang kaya raya sulit mendengarkan dhamma. Orang miskin juga sama. Tapi tidak semuanya. Bahkan orang miskin yang maju sekali di dalam pelajaran dhamma juga banyak. Ya ini karena kumpulan perbuatan baik di masa lampau itu berbuah. Juga demikian pula ada orang kaya raya mendengarkan dhamma sekali 2 kali terus berpikir saya mau latih samanera. Juga banyak itu. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka yang sangat kaya raya itu sedikit jumlahnya ini. Nah inilah dukanya itu. Nah sekarang ada Buddha. Kita lihat ya, ketika Sang Buddha, ketika Pangeran Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau keluar dari lingkaran Buddha Gaya itu untuk mencari 5 orang pertapa. Kemudian beliau menjumpai pertapa berambut panjang. Siapa tahu namanya? Ingat? Dulu pernah saya ceritakan di sini. Siapa tahu? Lupa. Nah, pertapa ini bertanya kepada Sang Buddha, siapa gurumu, apa ajarannya? Hanya bertanya, kan boleh aja. Sang Buddha jawab, saya tidak memiliki guru. Saya adalah orang yang telah menghancurkan keinginan. Jawabannya apa? Semoga apa yang kau ucapkan menjadi kenyataan. Tidak percaya. Inilah kebodohan. Kebodohan seorang pertapa itu. Terus kemudian berjumpa dengan 2 orang saudagar. Saudagar ini mempunyai teman
yang sudah meninggal menjadi dewa, turun memberitahukan. Sebentar lagi di sini akan lewat sama Sang Buddha, berdanalah, ya hilang. Nah ini dewa yang tahu itu Buddha, tapi dia tidak mau belajar Dhamma. Inilah kebodohan di alam dewa itu. Masih banyak itu. Nah sekarang siswa Sang Buddha sudah banyak. Ada seorang bhikkhuni arahat ini. Bhikkhuni itu arahat. Setelah Pindapata makan, terus dia meninggalkan kutinya menuju ke hutan. Di situ didatangi oleh dewa. Dia mengatakan, kamu tidak bisa mencapai kebebasan. Perempuan, kamu harusnya tinggal di rumah, menikah, mengurusi anak dan suami. Terus hilang. Dewanya hilang. Ini itu dia tidak tahu bhikkhuni itu sudah arahat, tapi dia nganggap belum arahat itu. Ini banyak sekali. Ada bhikkhu yang meditasi di hutan, ya yang bebas, ini bhikkhu dia bebas sudah. Dewa datang nasihati, oh pertapa, kamu sia-sia tinggal di sini, kunjungilah Sang Buddha. Nah ini terus hilang. Nah sekarang Buddha sedang duduk meditasi, didatangi seorang dewa bertanya, Pertapa Gotama, apakah ada siswa-siswamu yang mencapai kebebasan seperti Anda? Ada, sudah hilang. Tidak bertanya Dhamma, hilang itu. Jadi kebodohan itu. Ya banyak orang-orang dewasa ini bertanya, ajaran Buddha itu gimana? Saya jelaskan ini, ya terima kasih pergi. Ya itu kebodohan ini namanya. Inilah bentuk-bentuknya kebodohan di alam manusia itu banyak sekali. Kadangkala menjelekkan orang lain, mengatakan dirinya orang pandai, orang bijaksana, orang lainnya dungu atau bodoh. Nah itu banyak sekali. Tapi dia tidak mau belajar itu. Nah kalau kita lihat itu banyak sekali dari zaman dahulu sampai sekarang ini orang yang bertanya Dhamma itu banyak, tetapi yang melaksanakan itu sedikit sekali. Hanya basa-basi. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, Buddha menetapkan peraturan kepada para bhikkhu, dilarang berbicara Dhamma di dalam
kendaraan. Apakah naik kereta api, naik bis, atau nunggu di bandara. Kalau ada biku ditanya orang lain, itu tidak perlu dijelaskan ya, karena percuma. Toh mereka tidak akan bisa mempraktekkan itu. Nah ini kalau biku itu berbicara dhamma sedang naik mobil, itu pelanggaran, itu salah. Jadi kalau seorang biku naik mobil bersama-sama dengan umat-umat tanya soal dhamma, itu dianggap pelanggaran. Ya memang itu pelanggaran, soalnya percuma. Itu. Nah, saudara-saudara, banyak sekali aturan-aturan mengenai dhamma ini untuk menjaga agar supaya dhamma ini murni, gitu. Tidak dijual belikan. Gitu. Nah, misalnya seorang biku sedang berjalan dengan umat. Biasanya umat itu melindungi biku. Bikunya taruh di pinggir, dia di tengah. Nah ini juga pelanggaran. Seharusnya biku itu di tengah melindungi umat, bukan umat melindungi biku. Nah ini, itu diletakkan di dalam peraturan Vinaya. Ya, agar supaya jalannya dhamma itu murni, tidak disalah tafsirkan. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup adalah duka, betul. Dalam bentuk bagaimanapun juga itu duka. Karena apa? Kita tidak tahu yang sebenarnya. Contoh ya, kalau ada kecelakaan di mana-mana itu, di jalan tol itu, semua kendaraan itu jalannya pelan, baik yang lawan arah maupun searah itu pelan. Melihat kecelakaan itu, dilihat, ada korbannya ini. Sama ketika ada banjir, orang itu melihat banjir itu, banjir besar meluap itu dilihat. Nah, apakah orang kecelakaan terus banjir terus gempa bumi banyak orang datang melihat, itu benar enggak? Itu bukan pertunjukan itu loh. Itu duka itu di situ. Kita itu bodoh. Orang menderita kita lihat. Jadi di dunia ini banyak hal-hal yang sepele yang tidak kita ketahui, itu sebenarnya duka itu. Kita menjadi orang bodoh, itu bukan pertunjukan, tapi kita lihat. Nah, ini kebodohan kita. Nah, ini saya pernah saya sedang berjalan, kira-kira antara jam 12, jam 1, jam 2 itu. Ada siaran TV pertandingan tinju. Nah ini saya bukan tertarik. Saya karena berdiri, Bante lihatlah sebentar. Oh ya, kita lihat ini. Saya tahu. Namanya saya ulah ya.
Ini anaknya itu juara dunia itu loh. Mamahnya ada di situ. Anaknya digebuki lawannya, mamanya seneng itu. Saya lupa namanya siapa ini. Ambon itu, orang Ambon tidak salah. Ya jadi anaknya itu kalah, dihantemi, dihajar. Mamanya itu kasih apa? Semangat sambil lonjak-lonjak itu. Nah ini itu. Terus kemudian kamu tahu enggak, mamanya itu gimana anaknya dihajar kok seneng. Nah ini duka itu di situ letaknya. Dan yang nonton semua itu ya sorak-sorakan, ya sama saja. Termasuk saya nonton itu. Jadi pertunjukan itu ya ada baiknya dan ada tidak baiknya. Banyak yang tidak baiknya itu. Sepak bola, badminton, itu pertunjukan. Tetapi kalau kita larut ke situ, ya duka itu. Ya, bagaimana caranya kalau kita itu nonton pertandingan, ya jangan memihak. Jangan memihak. Kalau memihak, ya kita duka, masuk di situ, kebodohan itu. Apalagi saya lihat kalau dulu ya ada pertunjukan bioskop di lapangan, penerangan itu. Kalau ada, ya saya masih kecil itu, di situ ada ini kejar-kejaran film koboi itu, kejar naik kuda. Nah, semua penonton, terutama anak-anak itu bersorak-sorak semangat. Itu loh duka itu, kebodohan itu. Loh film itu bagaimana juga ya pasti ada tidak bisa kita ubah penonton. Kejar-kejaran naik kuda. Ini yang nonton itu semua sorak-sorai memberi semangat. Nah itulah dukanya. Nah, inilah Sang Buddha mengatakan hidup itu adalah duka karena ketidaktahuan itu. Paham ini kira-kira duka ini. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mengurangi, syukur kalau bisa memadamkan. Nah itu kita belajar melaksanakan 5 sila. Ya teorinya ya kita harus mengendalikan keinginan, tanha itu ingin setelah mendapatkan pekerjaan, ingin beli sepeda motor, sudah bisa sepeda motor terbeli, pendapatan naik, gaji semakin lama semakin besar, ingin beli mobil, terus begitu. Karena sudah kaya raya, rumah dirombak, diperbaiki, terus menerus. Nah ini keinginan ini yang bisa menimbulkan penderitaan itu. Nah kalau kita tuh bisa mengatasi ini, mengurangi ini, ya akan timbul ketenangan, timbul kebahagiaan, timbul kegembiraan ini. Nah ini caranya apa? Ya 5 sila. 5 sila itu, Pancasila yang saudara baca itu caranya. Loh, bagaimana Bante cara melaksanakan 8 faktor jalan mulia ini?
itu nomor 2, nomor 1 5 sila. Kalau 5 sila ini saudara bisa membuat pikiran tenang, gitu, akan terbuka. Oh, hidup itu demikian. Saya harus menempuh ini. Nah, ini nanti sesuai dengan renungan Anda dituntun menuju ke 8 faktor jalan mulia itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, para peserta ada yang bertanya? Tidak ada, Bante. Tidak ada. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berlatih meditasi. Berlatih meditasi ini kalau berkembang, nah bisa Anda mengurangi pandangan salah. Itu. Dengan meditasi Anda bisa memiliki pandangan benar. Pandangan salah dikurangi, akan timbul pandangan benar sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana caranya kita bermeditasi? Ya, seperti kita latihan di sini yang pertama kali berapa bulan yang lalu itu kira-kira. Nah, itu saya ulangi, duduknya tegak, rileks, mata ditutup, tangan di pangkuan, perhatian pikiran diarahkan pada keluar masuknya napas. Jadi di sini Anda memperhatikan napas masuk dan keluar. Apakah napas panjang atau pendek, saudara tahu. Napas jangan diatur. Lalu cara yang mudah agar supaya tidak melamun, perhatian tidak hilang, napas masuk diperhatikan, masuk, habis, berhenti, terus napas keluar, habis, berhenti. Jadi waktu menarik napas Anda harus tahu napas masuk, napasnya nariknya habis, tahu itu berhenti, tahu, terus keluar, habis, berhenti. Dengan tambahan ini, catat napas habis berhenti itu pikiran tidak akan mudah menyeleweng. Nah, mari kita mulai.